Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer terkait dengan pembahasan pengangkatan honor menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air di berbagai bidang, bidang pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, bidang kesehatan untuk menjaga kesehatan masyarakat, dan bidang lain yang juga adalah semua penting untuk negara. Tentunya pembahasan terkait dengan honorer di sini tanpa terkecuali Bapak Ibu ya, semua status honorer. Nah, di sini disampaikan satu informasi penting bahwa menjelang pendaftaran P3K 2023, ada kebijakan khusus untuk honorer kategori 2 dan tenaga non-aparatur sipil negara. Artinya, bukan hanya untuk honor kategori 2 saja, tetapi honorer non-aparatur sipil negara juga menjadi satu pembicaraan yang akan diberi kebijakan khusus oleh pemerintah pusat terkait dengan pendaftaran P3K 2023 tahun ini. Nah, terkait dengan ini, simak informasinya sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi dan jangan lupa beri dukungan dengan channel ini. Dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPN.com Jakarta mencatat satu informasi penting untuk diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Disampaikan bahwa menjelang pendaftaran P3K 2023, ada kebijakan khusus untuk honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN. Nah, ada apa kebijakan khusus terkait dengan pendaftaran P3K 2023 khusus untuk kategori 2 dan honor non-ASN? Ikuti terus informasi berikut. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka Badan Kepegawaian Negara BKN Suharmen mengatakan bahwa kebijakan itu bukan Kemenpan RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2023 tertanggal 2 Agustus. Jadi jelas disampaikan di sini Bapak Ibu ya, terkait dengan hal tersebut maka kita akan mendapatkan informasi terkini terkait dengan apa hal yang dimaksud sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Deputi Bidang Sinka BKN. Dia menjelaskan bahwa Kemenpan RB 571 2023 itu merupakan kebijakan optimalisasi pengisian formasi pada seleksi P3K Tenaga Teknis 2022 yang bertujuan mempercepat penyelesaian honorer kategori 2 dan tenaga non-aparatur sipil negara yang sudah bekerja di pemerintah saat ini. Artinya, kebijakan tersebut diprioritaskan untuk mempercepat penyelesaian honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN yang mendaftar pada P3K teknis tahun lalu. Bukan tahun ini, kata Deputi Sormen kepada jpnn.com Sabtu 12 Agustus. Jadi ini baru Bapak Ibu ya, informasi terbaru hari ini per Sabtu 12 Agustus 2023. Deputi Suharmen menegaskan untuk pengadaan P3K 2023 akan ada kebijakan baru. Saat ini, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB tengah menyiapkan regulasi khusus untuk honorer kategori 2 maupun tenaga non-aparatur sipil negara. Tujuannya, kata Deputi Suharmen, untuk mempercepat penyelesaian honorer kategori 2 dan tenaga non-aparatur sipil negara sehingga formasinya 80% akan dialokasikan untuk mereka. Jadi pelamar umum tetap diberi kesempatan tetapi dengan alokasi formasi sebesar 20% saja. Itu kebijakan besarnya pemerintah ya, ucapnya. Sebagai pengingat, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara ASN nasional 2023. Ini data per 1 Agustus 2023.
Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah 493.634 ASN. Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat ini terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk P3K. Namun, ada pun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 P3K guru, 154.724 P3K tenaga kesehatan, dan 42.826 P3K teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023. Dan ini pun sudah mulai Bapak Ibu ya, ada surat usulan BKN kepada Menpan RB terkait dengan susunan jadwal seleksi P3K dan CPNS 2023. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN 2023 pada hari Kamis 3 Agustus memastikan seleksi berjalan fair, tidak bisa titip menitip. Jadi ini cukup luar biasa Bapak Ibu, ya. Seleksi berjalan fair, tidak bisa titip menitip. Menteri Anas juga berharap bahwa aparatur sipil negara bisa melahirkan kinerja berdampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai arahan Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Menteri Anas mengatakan terdapat sejumlah arah kebijakan rekrutmen ASN 2023. Yang pertama, fokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan. Kemudian hampir 80% formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan. Arah kebijakan kedua adalah memberi kesempatan rekrutmen untuk talenta digital dan data scientist. Ketiga, mengurangi rekrutmen pada formasi yang akan terdampak transformasi digital. Anas menambahkan rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non-aparatur sipil negara atau yang bisa disebut tenaga honorer. Jadi diketahui jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta dan saat ini dalam proses diaudit oleh BPKP bersama dengan BKN. Ingat Bapak Ibu ya, jumlah honorer 2,3 juta terdaftar dalam tabis BKN sedang proses audit oleh BPKP bersama dengan BKN. Suatu hal yang wajar diaudit Bapak Ibu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pemerintah ujar Anas secara konsisten memberikan afirmasi menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer, juga kepada honorer K2 karena mereka telah mengabdi. Oleh karena itu, rekrutmen ASN 2023 ini sebanyak 80% diantaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN atau honorer dan 20% untuk pelamar umum, jelas mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan LKPP tersebut. Demikian informasinya, semoga peluang dan kerinduan Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi ASN 2023 ini bisa tercapai dengan baik. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.